Halo teman Palma, bersama saya Vindriani Esra dalam program Kenal Lebih Dekat. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan seorang bintang tamu, tapi bintang tamunya berbeda kali ini. Jika sebelumnya bintang tamunya adalah para senior kita yang sudah memasuki masa purna tugas, kali ini bintang tamunya seorang anak muda yang sangat inspiratif, karena di usianya yang masih terbilang muda, dia sudah berhasil meraih gelar doktor di bidang pertanian. Kita akan berbicara lebih lanjut dan kenal lebih dekat dengan Dr. Muhammad Royan Ramadan, SP, MSI. Halo, apa kabar? Kabar baik Kak Esra. Bagaimana dengan kabar Kak Esra? Baik. Jadi ini Dr. Muhammad Royan Ramadan. Betul Kak. Nih enaknya kita panggil apa nih? Royan Kak. Royan ya, biar lebih akrab. Betul. Royan umur berapa sih? 31 tahun Kak. 31 tahun sudah meraih gelar doktor di IPB. Iya, betul. Wah, di bagian apa dia? Di pemuliaan dan bioteknologi tanaman. Itu keren banget Royan. Ini boleh nggak sih diceritakan ke teman Palma gimana proses Royan sampai akhirnya bisa meraih gelar dokter nih di usia yang semuda ini? Iya Kak. Jadi sebelum mulai kuliah saya sudah men-setting penelitian saya selama 3 tahun. Kemudian saya bertemu dengan komisi pembimbing saya dan diskusi terkait keinginan penelitian saya dan kemudian diberikan saran dan masukan dari semua pembimbing. Selanjutnya kami melakukan riset terkait pendanaan. Pendanaan ini bisa berupa dari luar dan dalam. Dari dalam seperti dari Kementerian Riset dan Pendidikan. Kemudian yang kedua bisa dari luar negeri seperti exchange. Nah, di sini saya apply beasiswa dari Kyoto University untuk penelitian. Kemudian setelah itu saya menyusun semua penelitian itu dan dalam bentuk publikasi. Selanjutnya dilakukan sidang komisi untuk menentukan apakah penelitian ini layak untuk dilakukan ujian disertasi doktor saya. Dan ternyata layak. Alhamdulillah layak Kak. Wah, luar biasa. Lanjut ya. Kemudian setelah itu dilakukan ujian tertutup, setelah lulus saya ujian promosi untuk penetapan gelar doktor saya, seperti itu kan. Ini dari informasi nih, dari informasi yang Kak Esra dapat, ini katanya Royan penelitiannya di luar negeri ya? Betul Kak, di Kyoto Selama berapa University. lama? Selama 6 bulan. Ya ampun, boleh diceritakan nggak sih pengalaman di sana Yan? Ya, jadi pengalaman di sana itu sangat luar biasa Kak, mulai dari kedisiplinannya, kemudian terkait fasiliti yang sudah ada di sana, kemudian sensei yang sangat mendukung untuk menunjang penelitian saya cepat selesai dan tepat waktu, seperti itu Kak. Katanya Royan juga beasiswa ya? Betul Kak, iya. 2 beasiswa juga? Jadi untuk beasiswa utama dari BSIP Kementerian Pertanian, iya. Kemudian untuk penelitian dari Kyoto University dan dari Kemenristek Dikti, seperti itu. Royan luar biasa banget. Ini katanya progres kesuksesan Royan udah dimulai dari S1 ke S2. Ada program percepatan atau seperti apa? Iya Kak, jadi di IPB University ada program namanya Sinergi. Sinergi ini mahasiswa yang ingin mengambil itu diberikan waktu di semester 7 dan 8. Kita bisa mengambil mata kuliah semester 1 dan semester 2 S2 dilakukan di semester 7 dan 8. Dan di situ bersamaan dengan penelitian skripsi, seperti itu. Royan, kamu pinter banget. Makan apa kamu Yan? Biasa ya? Biasa aja, nasi Kak, aja iya. ya? Betul Kak, iya. Jadi sebenarnya ini semuanya sebenarnya bisa teman Palma kalau tekun ya. Betul Kak, iya. Royan ada waktu nongkrong nggak waktu itu? Pasti ada Kak, karena untuk mengurangi kejenuhan dalam penelitian. Iya, biar nggak stres juga. Betul, ya. Kak, iya. Kadang-kadang memang perlu kita untuk jalan-jalan bentar ya, iya. kan? Tapi tetap fokus ke tujuan. Betul. Luar biasa banget Royan. Royan S3 di bidang pertanian, pemuliaan tadi ya? Betul ya. Ini disertasinya tentang apa ya? Disertasi saya terkait analisis genetik pinang melalui pendekatan multi-omics Kak. Jadi lebih sederhananya tentang apa sih ya? Ini pinangnya diapain ya? Jadi pinangnya saya teliti dari genetiknya hingga kandungan metabolit sekunder yang terkandung di aksesif pinang lokal tanaman palma ini Kak. Kalau gitu ya, menurut Royan dari hasil penelitiannya Royan ya, ini apa nih yang menarik dari pinang? Ada unsur apa yang bermanfaat nih untuk masyarakat dari buah pinang yang merupakan tanaman palma juga kan pinang? Betul, ini? Kak, iya. Jadi kandungan utama di pinang sendiri itu pada bijinya itu adalah alkaloid.
Jadi alkaloid ini dapat dijadikan sebagai potensi obat untuk antiinflamasi, kemudian bahan industri dan bahan baku untuk kesehatan. Jadi itu banyak. Akan tapi di sini ada pembatasan penggunaan agar tidak terjadi overdose sehingga menimbulkan penyakit sampingan seperti kanker pada mulut dan bisa menyebabkan iritasi pada lambung jika dikonsumsi berlebihan seperti itu, Kak. Memang sesuatu yang berlebihan tidak baik ya, Yan. Betul, Kak. Semuanya iya. harus ada pada takarannya ya. Iya. Luar biasa. Yan, kita bergeser sedikit nih teman Palma dari soal pendidikan Royan. Betul. Nih Kak Isra penasaran soal support sistemnya Royan. Pasti kan ada nih orang-orang yang mendukung Royan karena berbagai macam mulai dari pendidikan bahkan sudah bekerja. Pasti kan ada rasa lelah, rasa jenuh. Coba dong ceritakan siapa saja sih yang kadang-kadang menjadi support system atau penyemangat Royan? Baik, Kak. Pasti utama yaitu keluarga ya, Kak. Yang kedua dari pembimbingnya sendiri. Jadi pemilihan anggota komisi pembimbing itu sangat menentukan terkait kesuksesan kita dalam studinya. Kemudian lingkungan dari teman kita. Jadi kita harus mencari teman-teman yang sangat mendukung terkait penelitian kita dan karir kita. Begitupun teman-teman di tempat kerja itu sangat mendukung, Kak. Jadi kita harus mencari teman yang sangat mendukung karir kita, terutama untuk penelitian kita pada saat kita studi seperti itu. Oke, ini kalau kayak saya lihat Royan ini kayak sangat sayang sama keluarga juga ya. Betul, Kak. Royan asli mana sih? Saya asli dari Pekalongan, Jawa Tengah, Kak. Jawa Tengah. Betul ya. Dan bekerja di Sulawesi Utara. Betul, Kak. Ini jauh loh Royan. Iya, Kak. Nih gimana Royan waktu milih mendaftar di sini tuh apa sih yang ada di pikiran Royan? Kok mau nih jauh banget kan Jawa Tengah, Sulawesi Utara? Iya. Oke. Jadi saya memang dari awal memilih tanaman palma ini karena di tanaman palma ini ada sawit. Jadi saya ingin mendalami terkait sawit karena potensi yang terkandung di sawit itu banyak ya, Kak, dan sebagai ekspor utama di Indonesia dan penyumbang devisa juga seperti itu, Kak. Jadi memang sudah sangat dipikirkan ya. Betul ya, Kak. Wah, emang udah dipikirkan bahwa emang mau masuk di sini karena sawit, bukan cuma kayak masuk aja nih di sini, enggak ya Yan ya? Kak, iya. Luar biasa banget. Royan, ketika Royan udah mendapatkan gelar doktor, ini Royan punya rencana, apakah masih ada rencana ke depan Yan untuk pribadi Royan atau udah dokter udah selesai di sini aja? Iya, Kak, rencana untuk saya sendiri saya ingin meningkatkan kompetensi saya di bidang masih meningkatkan kompetensi betul, lagi, iya. Wow. Jadi saya rencana ingin mengikuti short course atau pelatihan-pelatihan terkait sains data, untuk big data seperti itu, Kak. Jadi bisa menunjang untuk karir saya ke depan seperti itu. Sudah dokter, masih juga mau mengembangkan diri. Ini sih menantu idaman teman Palma. Untuk ibu-ibu yang mau bisa ya komen, nanti saya kasih kontaknya Royan. Oke, pertanyaan terakhir nih Yan. Kira-kira apa sih motivasi Royan untuk teman-teman Palma di luar sana yang sementara mengejar cita-cita agar tetap semangat, jangan menyerah meskipun susah ya kadang-kadang. Coba Royan kasih motivasi nih ke teman Palma. Yang pertama, kita harus bekerja lebih keras. Yang kedua, kita harus keluar dari zona nyaman. Dan ketiga, kita tidak boleh takut untuk menaruh cita-cita paling tinggi. Seperti itu, Kak. Kadang-kadang orang suka takut ya memberikan ekspektasi ke diri sendiri. Betul, padahal kita bisa kan ya kalau kita mencoba. Iya. Wah, luar biasa sekali Royan. Jadi seperti itu ya kamu benar-benar mengatur kehidupan kamu sedemikian rupa sampai sesuai dengan target yang kamu harapkan. Betul, Kak, ya. Semoga teman Palma di luar sana juga mampu melakukan hal yang sama ya. Amin. Karena dalam meraih cita-cita tuh jangan pernah pantang menyerah. Karena ya lihatlah Royan sekarang sangat luar biasa. Boleh meraih gelar dokter di usia muda dan juga bisa sukses dalam pekerjaan. Ini tinggal masalah cinta doang nih berarti ya. Betul, Kak. Kita doakan yang terbaik ya. Jangan lupa ibu-ibu saya punya kontak Royan. Oke, terima kasih banyak ya Royan. Sama-sama, Kak. Oke, demikian perbincangan kita dengan Dr. Royan. Kita doakan bersama agar ada gebrakan-gebrakan nih yang akan dilakukan oleh Dr. Royan untuk pertanian Indonesia lebih baik. Oke teman Palma, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi untuk teman Palma di luar sana yang menyaksikan. Dan saya Findriani Esra, sampai jumpa. Bye-bye! Terima kasih Royan.